Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Widuri Ladia Jelita bersama rekan saya Bella Sylvia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan kasus pelanggaran prinsip dasar etika pada Mulyana Wirakusuma dalam tindakan usaha penyuapan terhadap Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Seiring dengan meningkatnya perekonomian yang saat ini mengarah pada globalisasi, maka kebutuhan akan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan pun akan meningkat. Pengaruh globalisasi juga membawa dampak negatif pada jasa audit. Perilaku profesi auditor independen atau akuntan publik dituntut untuk menunjukkan profesionalismenya. Akuntan atau auditor harus dapat memberikan jasa kualitas terbaik dengan bertanggung jawab dan menjaga kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini, kami akan membahas mengenai pelanggaran kode etik akuntansi yang terjadi pada kasus Mulyana Wirakusuma. Pelanggaran itu berkaitan dengan diduganya menyuap anggota BPK yang saat itu akan melakukan audit keuangan berkaitan dengan pengadaan logistik pemilu. Kasus ini terjadi sekitar tahun 2004. Mulyana Wirakusuma sebagai seorang anggota KPU diduga menyuap anggota BPK yang saat itu akan melakukan audit keuangan berkaitan dengan pengadaan logistik pemilu. Logistik untuk pemilu yang dimaksud yaitu kotak suara, surat suara, amplop suara, tinta, dan teknologi informasi. Setelah dilakukan pemeriksaan, BPK meminta dilakukan penyempurnaan laporan. Setelah dilakukan penyempurnaan laporan, BPK sepakat bahwa laporan tersebut lebih baik daripada sebelumnya, kecuali untuk teknologi informasi. Untuk itu, maka disepakati bahwa laporan akan diperiksa kembali 1 bulan setelahnya. Setelah lewat 1 bulan, ternyata laporan tersebut belum selesai dan disepakati pemberian waktu tambahan. Di saat inilah terdengar kabar penangkapan Mulyana Wirakusuma. Mulyana ditangkap karena dituduh hendak melakukan penyuapan kepada anggota tim auditor BPK, yakni Salman Khairiansyah. Dalam penangkapan tersebut, tim intelijen KPK bekerja sama dengan auditor BPK. Menurut versi Khairiansyah, ia bekerja sama dengan KPK memerangkap upaya penyuapan oleh saudara Mulyana dengan menggunakan alat perekam gambar pada 2 kali pertemuan mereka. Penangkapan ini menimbulkan pro dan kontra. Salah satu pihak berpendapat auditor yang bersangkutan, yakni Salman, telah berjasa mengungkapkan kasus ini. Sedangkan pihak lain berpendapat bahwa Salman tidak seharusnya melakukan perbuatan tersebut, karena hal tersebut telah melanggar kode etik akuntan. Dalam kasus Mulyana Wirakusuma, perilaku etika dalam bisnis yang dilakukan oleh Salman Khairiansyah selaku auditor BPK merupakan tindakan yang salah. Karena etika dan integritas merupakan suatu keinginan yang murni dalam membantu orang lain. Sedangkan yang dilakukan oleh anggota auditor BPK, yaitu Salman Khairiansyah, tidak murni dalam membantu orang lain dan telah melakukan komunikasi kepada pihak yang diperiksa atau pihak penerima kerja dengan mendasarkan pada imbalan sejumlah uang sebagaimana terjadi pada kasus Mulyana Wirakusuma. Walaupun dengan tujuan mulia, yaitu untuk mengungkapkan indikasi terjadinya korupsi di tubuh KPU, auditor juga tampak tidak bertanggung jawab, yaitu dengan menggunakan jebakan imbalan uang untuk menjalankan profesinya. Auditor juga tidak punya integritas ketika dalam benaknya sudah ada pemihakan pada salah satu pihak, yaitu pihak pemberi kerja, dengan berkesimpulan bahwa telah terjadi korupsi. Jadi, prinsip etika apa saja yang dilanggar? Yang pertama adalah integritas. Auditor Salman Khairiansyah tidak punya integritas ketika dalam benaknya sudah ada pemihakan pada salah satu pihak, yaitu pihak pemberi kerja, dengan berkesimpulan bahwa telah terjadi korupsi dalam KPU. Yang kedua adalah objektivitas. Sebagai seorang auditor BPK, seharusnya yang dilakukan adalah bahwa dengan standar teknik dan prosedur pemeriksaan, auditor BPK harus bisa secara cermat, objektif, dan benar mengungkapkan bagaimana aliran dana tersebut masuk ke KPU dan bagaimana data tersebut dikeluarkan atau dibelanjakan. Yang ketiga yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional.
Dalam kasus ini, auditor Salman Khairiansyah dianggap tidak mampu mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya, sampai Salman harus melakukan penyebakan untuk membuktikan kecurangan yang terjadi dalam KPU yang menyebabkan pelanggaran dalam kode etik akuntansi. Yang keempat yaitu perilaku profesional. Dalam kasus ini, kembali lagi kepada tanggung jawab moral seorang auditor di seluruh Indonesia, termasuk dari BPK, harus sadar dan mempunyai kemampuan teknis bahwa betapa berat memegang amanah dari rakyat untuk meyakinkan bahwa dana atau uang dari rakyat yang dikelola berbagai pihak telah digunakan sebagaimana mestinya secara benar, akuntabel dan transparan. Maka semakin lengkap usaha untuk memberantas korupsi di negeri ini. Kesimpulan yang bisa dinyatakan, tindakan kedua belah pihak yakni auditor BPK maupun KPU kurang etis. Tidak etis seorang auditor melakukan komunikasi kepada pihak yang diperiksa atau pihak penerima kerja atau KPU dengan mendasarkan pada imbalan sejumlah uang sebagaimana terjadi pada kasus Mulyana Wirakusuma. Sekalipun kita tahu bahwa itu dilakukan demi alasan tujuan mulia, yaitu pengungkapan korupsi di KPU. Pengungkapan korupsi harus dilakukan dengan cara-cara, teknik, dan prosedur profesi yang menjaga, menjunjung, menjalankan, dan mendasarkan pada etika profesi. Selanjutnya yaitu saran untuk kasus ini. Tindakan yang dilakukan oleh Salman selaku auditor BPK sudah dianggap benar karena telah bekerja sama dengan KPK terkait dengan mengungkapkannya penyuapan yang dilakukan oleh Mulyana Wekusuma. Namun dalam mengungkap kasus tersebut diperlukan suatu kode etik yang telah diatur dalam kode etik akuntan profesional, sehingga tidak akan menimbulkan adanya pro dan kontra untuk mengungkapkan suatu kasus penyuapan seperti kasus tersebut. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.